Seluruh istana sebening kristal seolah-olah semuanya dilemparkan dengan kristal, dan pembuluh darah seperti pembuluh darah tertutup rapat, dan setiap pembuluh darah memiliki benda seperti cairan yang mengalir melaluinya, dan cairan itu memancarkan cahaya redup dan cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Bertemu. Bersama-sama, mereka menyelimuti seluruh istana dengan lingkaran warna-warni. Xiao Yan sangat terkejut karena dia tidak memiliki bahasa apapun. Setelah duduk, sosok Xiao Yan bersandar ke pintu istana. Di gerbang istana, Xiao Yan menemukan hantu itu lagi, tetapi menghilang dalam sekejap mata, seolah-olah dia memimpin jalan menuju Xiao Yan. Memasuki pintu aula, Xiao Yan melihat aula kosong tapi sangat mewah. 4 pilar batu kristal di aula bertatahkan banyak inti sihir yang kuat dan banyak biji yang sangat langka. Di ujung aula, sebuah patung yang sangat tinggi dan megah didirikan di dinding. Patung itu digambarkan dengan jelas, menghadap Xiao Yan dengan momentum besar, dipenuhi dengan dominasi para atasan. Xiao Yan melangkah ke aula. Begitu dia melangkah ke aula, ada fluktuasi spasial yang ganas di depan patung yang didirikan, dan sosok ilusi yang menjulang muncul menggantung, seperti jiwa, jatuh dan berputar, dan ketika fluktuasi spasial berhenti, sosok ilusi ini secara bertahap dipadatkan. Dia adalah seorang lelaki tua berambut merah, mengenakan jubah merah, dan melihat dari dekat, itu terlihat persis seperti patung agung itu. Hahaha, akhirnya aku menunggumu, aku tidak berharap menjadi anak kecil hanya 2 bintang. Pria tua berambut merah itu tersenyum sepenuh hati, memancarkan napas berdarah yang sangat kuat, menunjukkan kekuatan yang tak tertandingi, perlahan berjalan menuju Xiao Yan. Senior, secara tidak sengaja membobol tempat ini, tolong maafkan aku. Xiao Yan sibuk melengkung, begitu kuat dan membunuh, Xiao Yan merasakan jantung berdebar dan lemah. Kekuatan Kaisar Bintang 2 di depannya seperti semut. Haha, jangan takut. Santai. Aku tidak akan menyakitimu. Aku di sini hanya menunggu kemunculanmu. Orang tua berambut merah berkumpul dengan kekuatan penuh, tapi meski begitu, orang tua tanpa kekuatan sedikit pun masih membiarkan Xiao Yan merasakan tekanan besar. Nafas ini, dia adalah Kaisar Iblis Darah? Kaisar Iblis selama momok langit dan bumi Kaisar Iblis Darah? Suara terkejut Zhan Lao tiba-tiba terdengar di telinga Xiao Yan, kepala Xiao Yan berdengung. Dengan ledakan, Demon Emperor Blood Demon Emperor Xuan Huang selama momok langit dan bumi? Orang tua ini adalah sosok yang mengerikan. Hah! Setelah datang ke Xiao Yan, lelaki tua itu mengerutkan kening, matanya berkedip, semua momentum pecah lagi. Kamu manusia? Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Cepat, momentum yang kuat menekan Xiao Yan. Xiao Yan tidak bisa bergerak sekaligus, lututnya ditekuk tanpa sadar, dan organ dalam tubuhnya berkedut. Aku masuk begitu saja. Xiao Yan pendendam dan dengan keras kepala didukung tanpa berlutut. Baru saja masuk seperti ini? Hanya karena kekuatan utamamu di masa-masa awal Kaisar Bintang 2? Beraninya kamu lumpuh? Pria tua itu melangkah, dan telapak tangan besar itu menyambar seluruh kepala Xiao Yan. Begitu dia meraihnya, lelaki tua itu makan di tangannya, dan momentumnya langsung mereda, ekspresi keraguan muncul di matanya, dan kemudian menjadi jelas. Ini masalahnya, ini masalahnya. Haha, nak, kamu beruntung. Aku baik-baik saja, aku menunggu orang yang tepat. Hahaha. 3 kata baik berturut-turut, lelaki tua itu segera mendapatkan kembali momentumnya, tekanan Xiao Yan tiba-tiba ringan. Nak, kamu bisa datang ke sini, ini adalah nasib kedua kakek kita. Oke, ikut aku. Setelah itu, lelaki tua itu tidak menunggu Xiao Yan menjawab, dan berbalik ke arah patung itu begitu dia berbalik. Jelas, lelaki tua itu adalah lelaki yang berani. Xiao Yan tersenyum pahit. Tuan kuno dari klan iblis telah menyadari bahwa dia bukan klan iblis, tetapi ketika dia meraih tangannya, dia segera kehilangan permusuhan terhadap dirinya sendiri dan tampaknya sangat puas. Xiao Yan sangat bingung.
Sikap lelaki tua ini sebelum dan sesudah Xiao Yan sepertinya telah mengalami dunia ganda es dan api. Zhan tua, apa yang terjadi? Xiao Yan bingung. Tenang, tidak apa-apa. Nanti kamu akan tahu. Zhan Lao menerima begitu saja. Hah. Setelah datang ke Xiao Yan, lelaki tua itu mengerutkan kening, matanya berkedip, semua momentum pecah lagi. Kamu manusia? Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Cepat, momentum yang kuat menekan Xiao Yan. Xiao Yan tidak bisa bergerak sekaligus, lututnya ditekuk tanpa sadar, dan organ dalam tubuhnya berkedut. Aku masuk begitu saja. Xiao Yan pendendam dan dengan keras kepala didukung tanpa berlutut. Baru saja masuk seperti ini? Hanya karena kekuatan utamamu di masa-masa awal Kaisar Bintang 2? Beraninya kamu lumpuh? Pria tua itu melangkah, dan telapak tangan besar itu menyambar seluruh kepala Xiao Yan. Begitu dia meraihnya, lelaki tua itu makan di tangannya, dan momentumnya langsung mereda, ekspresi keraguan muncul di matanya, dan kemudian menjadi jelas. Ini masalahnya, ini masalahnya. Haha, nak, kamu beruntung. Aku baik-baik saja, aku menunggu orang yang tepat. Hahaha. 3 kata baik berturut-turut, lelaki tua itu segera mendapatkan kembali momentumnya, tekanan Xiao yang tiba-tiba ringan. Nak, kamu bisa datang ke sini, ini adalah nasib kedua kakek kita. Oke, ikut aku. Setelah itu, lelaki tua itu tidak menunggu Xiao Yan menjawab, dan berbalik ke arah patung itu begitu dia berbalik. Jelas, lelaki tua itu adalah lelaki yang berani. Xiao Yan tersenyum pahit. Tuan kuno dari klan iblis telah menyadari bahwa dia bukan klan iblis, tetapi ketika dia meraih tangannya, dia segera kehilangan permusuhan terhadap dirinya sendiri dan tampaknya sangat puas. Xiao Yan sangat bingung. Sikap lelaki tua ini sebelum dan sesudah Xiao Yan sepertinya telah mengalami dunia ganda es dan api. Zhan tua, apa yang terjadi? Xiao Yan bingung. Tenang, tidak apa-apa. Nanti kamu akan tahu. Zhan Lao menerima begitu saja. Mengikuti lelaki tua itu mengitari koridor, saya tidak tahu berapa putaran, dan akhirnya mencapai lantai 2 istana. Pemandangan yang akrab muncul lagi di depan Xiao Yan. Kolam darah juga merupakan kolam darah yang lebih besar dari menara Zichen Suling. Kolam darah yang lebih tebal dari pagoda Zichen Suling berjatuhan seperti air mendidih di kolam darah, dan ada lepuh darah. Di atas genangan darah adalah transpirasi kabut darah, diisi dengan napas berdarah yang sangat kuat. Pria tua itu memegang tangannya di belakangnya dan berkata kepada Xiao Yan, kamu adalah ras manusia, tetapi kamu memiliki darah iblis. Ini harus dikatakan sebagai berkahmu, dan kamu bisa datang ke sini karena takdir kita. Yah, aku akan memberimu keberuntungan lagi. Pria tua itu berhenti, menunjuk ke kolam darah, dan kemudian berkata, nak, meskipun kamu memiliki darah iblismu terlalu encer. Latihan di kolam darah ini dapat meningkatkan darah di tubuhmu. Konsentrasi. Anda masuk, tetapi Anda dapat berlatih di dalamnya paling lama beberapa jam, Anda tidak tahan lagi. Xiao Yan memikirkan rasa sakit yang hampir tak tertahankan saat melebur esensi darah. Ketika saya melebur terakhir kali, saya berada di tengah-tengah Kaisar Bintang 2. Saya mampu bertahan. Sekarang saya baru berada di periode awal Kaisar Bintang 2. Bisakah saya bertahan? Terlebih lagi, tidak ada darah ajaib yang membiarkan diriku menyerapnya. Jika kembali ke titik awal, perasaan tidak berdaya sungguh tidak menyenangkan. Pada saat ini, suara Zhan Lao terdengar, pergilah, kali ini berbeda dari yang terakhir kali. Anak laki-laki, benar-benar tidak ada yang perlu dikatakan, hal yang begitu baik dapat ditemui. Nada Zhan Lao jelas sedikit bersemangat. Mendengar apa yang dikatakan Zhan Lao, Xiao Yan berhenti memikirkannya, melepas pakaiannya, dan melompat ke kolam darah. Begitu saya melompat ke dalam kolam darah,
Rasa sakit ketika esensi dilebur tidak menyerang seperti imajinasi, melainkan perasaan nyaman. Xiao Yan tidak tahu bahwa dia sekarang memiliki darah iblis, dan darah ini adalah darah yang tidak dapat ditekan bahkan oleh darah iblis. Di kumpulan darah ini, semua kekuatan darah adalah untuk Xiao Yan saat ini. Ini adalah tonik, jadi secara alami tidak ada rasa sakit. Bocah ini nak, siapa namamu? Blood Demon Xuan Huang tersenyum pada Xiao Yan. Xiao Yan. Xiao Yan duduk dan memberitahu lelaki tua itu namanya. Jadi, apakah kamu tahu siapa aku? Orang tua itu bertanya pada Xiao Yan dengan lelucon. Aku tidak tahu. Aku tidak berani mengatakan bahwa aku mengetahuinya. Xiao Yan tidak berani mengekspos sesepuh San. Lagi pula, lelaki tua ini adalah karakter dari zaman bencana kuno. Mengapa Xiao Yan tahu? Aku, awalnya Kaisar Iblis dari klan, disebut Kaisar Iblis Darah. Itu puluhan ribu tahun yang lalu. Kaisar Setan Darah memberitahu Xiao Yan tentang malapetaka dunia. Meskipun Xiao Yan sudah tahu tentang bencana kuno, dia masih merasa antusias ketika mendengar dari orang tua itu. Dia hampir tidak bisa membayangkan bahwa lelaki tua yang mendominasi dengan hati dan sedikit nakal di matanya adalah orang yang merusak seluruh benua. Generasi Kaisar, 10.000 tahun, kenapa kamu tidak keluar? Xiao Yan bertanya pada lelaki tua itu dengan bingung. Keluar? Hahaha, aku mau keluar. Hahaha. Nak, dalam malapetaka itu, aku telah jatuh, dan sekarang aku berbicara denganmu, itu hanya sisa. Aku telah berada di sini selama puluhan ribu tahun. Itu adalah menunggu seseorang untuk membantu saya mencapai satu hal, dan Anda adalah orang yang dicintai. Ternyata Blood Demon Xuan Huang di depan Xiao Yan hanyalah sisa jiwa. Kekuatan Kaisar Jiuxing secara alami dapat mengubah jiwanya menjadi suatu entitas. Tentu saja, Xiao Yan dari Kaisar Bintang 2 tidak dapat menemukannya. Selama malapetaka kuno, untuk menenangkan malapetaka, Kaisar Hantu mengalahkan setan yang tak terhitung jumlahnya, dan kuburan setan adalah tempat untuk mengubur setan-setan ini. Banyak kekuatan super iblis memiliki jiwa yang sangat kuat. Meskipun mereka telah jatuh, jiwa-jiwa itu tidak hilang. Kaisar Hantu secara khusus merawat tubuh dan jiwa orang-orang yang sangat kuat ini, disegel di Istana Kristal. Untuk kebangkitan iblis dan warisan darah peninggalan suci tertinggi dari iblis ini, kekuatan super ini akan mengekstraksi darah dari semua tubuh yang kuat untuk membentuk kumpulan darah bagi pewaris untuk meningkatkan garis keturunan mereka dan menghilangkan semua jiwa. Kekuatan merancang berbagai pengekangan seluruh istana, hanya menyisakan sisa jiwa Kaisar Iblis, menunggu penggantinya tiba. Jiwa iblis dari Kaisar Iblis ini bersarang di dalam patung. Selama seseorang dapat memasuki aula, sisa jiwa akan muncul, tetapi karena itu hanya sisa jiwa, tidak ada banyak energi dan tidak akan hilang dalam waktu yang lama. Orang-orang yang awalnya berpikir bahwa mereka harus bisa masuk ke sini pasti memiliki darah iblis dan keluarga kerajaan yang kuat, dan mereka secara alami akan menjadi ahli waris. Tak disangka, Xiao Yan yang datang adalah manusia dan hanya bisa dianggap sebagai takdir. Bagaimana kamu tahu bahwa akulah yang ingin kamu tunggu? Xiao Yan bingung. Mengapa dia mencium darah di kuburan untuk mendapatkan darah iblis? Mengapa darah ini bisa melewati alun-alun istana tanpa darah keluarga kerajaan kekaisaran? Apa yang terjadi pada Kaisar Iblis sebelumnya? Apa yang dimaksud dengan sebagaimana adanya? Kamu adalah manusia, tetapi kamu memiliki darah iblisku, dan darah ini masih bisa menahan paksaanku atas darah bangsawan non-mos. Tentu saja kamu adalah orang yang aku tunggu.